Bagian 2. Apakah Al-Quran terpelihara? Jadi, apa sebenarnya yang turun dari Ummul Kitab, atau induk kitab, kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat, antara tahun 609 hingga 632 Masehi? Al-Quran? Al-Quran yang mana yang turun? Surah Bani Israel, 17, ayat 106 mengatakan, kami menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran itu turun. Dan kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menyampaikan kabar gembira, dan memberi peringatan. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Baik cendekiawan Muslim, maupun non-Muslim, serta ahli kitab suci saat ini, mengakui, ada 7, 10, dan bahkan 20 lebih pembacaan Al-Quran yang berbeda, dalam Islam saat ini. Beberapa Muslim mengklaim, bahwa 20 hingga 30 lebih qiraat ini sama saja, dan diduga merupakan perbedaan dialek Arab. Apakah mereka benar-benar sudah gila? Variasi bacaan Al-Quran, semuanya dikonfirmasi oleh Mujam Al-Qiraat, 2002, dalam bahasa Arab. Diteliti dan didokumentasikan oleh Sarjana Dr. Abdul Latif Al-Hatib. Dia mencantumkan berbagai varian, yang dilaporkan dibaca oleh pembaca kanonik dan non-kanonik, dalam selusin volume dengan total 6.000 halaman. Hal ini sering dikutip oleh akademisi, dan juga dapat ditemukan online. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Latif Al-Hatib, Mujam Al-Qiraat, Damaskus. Darsat Al-Din, 2002. Hal di atas ditegaskan lebih lanjut, oleh ulama Al-Quran dan Muslim, Dr. Syadi Hekmat Nasser, dalam penelitian dan kajiannya yang mendalam. Transmisi varian bacaan Al-Quran, masalah tawatur, dan munculnya syawad. Ini adalah masalah serius dan besar dalam Islam dan Al-Quran, dan dijelaskan dalam surah 4 ayat 82. Seandainya itu berasal dari sumber selain Allah, niscaya mereka menemukan di dalamnya banyak ketidakkonsistenan. Surah 4 An-Nisa ayat 82. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka, tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Berikut adalah lebih banyak inkonsistensi dari berbagai varian Al-Quran yang beredar di dunia Muslim. Banyak di antaranya bahkan berasal dari zaman Nabi Muhammad, teman atau para sahabat sendiri. Dilaporkan oleh para sahabat sendiri tentang siapa saja para pembaca Al-Quran yang merupakan sahabat terdekat Muhammad. Hadits mengatakan bahwa Muhammad memerintahkan umat Islam untuk belajar Al-Quran. Belajarlah bacaan Al-Quran dari 4 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud beliau memulainya, kemudian Salim, budak Abu Hudzaifah, yang telah dibebaskan, kemudian Muad bin Jabal dan Ubay bin Ka'b, Sahih Al-Bukhari, volume 5, halaman 96, dan didukung oleh hadis lainnya. Namun, Abdullah bin Mas'ud tidak terlalu memikirkan Al-Quran masa kini, yang disusun dan diterbitkan oleh Zaid bin Thabit, di bawah komando Khalifah Utsman bin Affan, atau Rasam Utsmani. Mari kita periksa masalah dan ketidakkonsistenan Al-Quran ini sekarang. Jumlah surah, atau bab, dalam Quran Ibnu Mas'ud, adalah 111. Dicatat dalam kitab Al-Masahif karya Ibnu Abi Daud, halaman 53, dan lain-lain. Surah atau bab yang hilang adalah surah 1, Fatihah, 113, Al-Falah, dan 114, An-Nas, serta surat Al-Fah dan Al-Hal, Al-Quran Ubay. Jumlah surah, atau bab, dalam Al-Quran Zaid bin Sabit adalah 114. Menurut hadits Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari, volume 6, nomor 510, halaman 479, Al-Itqan Ulum Al-Quran, karya Jalaluddin As-Suyuti, halaman 52F. Surat yang hilang adalah surat Al-Fah dan Al-Hal. Jumlah surah, atau bab, dalam Quran Ubay bin Ka'b adalah 116. Surah tambahan adalah surah Al-Fah dan Al-Hal. Menurut Al-Itqan Ulum Al-Quran,
karya Jalaluddin As-Suyuti, halaman 152 dan 153. Muslim Syiah, yang mengikuti kodeks dan koleksi Khalifah Ali, memiliki 2 surah tambahan dalam beberapa tradisi, yaitu Surah Al-Nurain dan Surah Al-Wilayah, yang tidak ditemukan dalam Al-Quran Sunni. Muhammad Azad Darwaza, Al-Quran Al-Majid, halaman 60, dan Muhammad Ahmed Ma'al-Allah, Al-Siyah wa Tarif Al-Quran. Jadi, Al-Quran manakah yang sebenarnya turun dari induk kitab, atau umul kitab, atau lauh mahfuz dan turun dari sana? Apakah Al-Quran karya Ibnu Mas'ud yang berjumlah 111 juz, atau Al-Quran Zaid, yang diterbitkan ulang atas perintah seorang pria Utsman bin Affan yang memiliki 114 juz, atau Al-Quran Ubay bin Ka'b yang memiliki 116 juz? Atau apakah itu kumpulan Al-Quran Ali bin Thalib, yang diikuti oleh umat Islam Syiah? Masalah lainnya, hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Menurut sumber-sumber Islam, surah 9 Al-Quran, kira-kira sama besarnya dengan surah 2, surah yang terdiri dari 286 ayat. Padahal surah 9, hanya mempunyai 128 ayat, yang berarti ada lebih dari 100 ayat yang hilang. Malik berkata, di antara yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dan Ibnu Al-Qasim, dan Ibnu Abdul Hakam, adalah ketika bagian pertama surat Baraat hilang, maka, Bismillahirrahmanirrahim, juga hilang bersamaan dengan itu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ajlan, beliau mendengar bahwa, surat Baraat sama dengan panjang surat Al-Baqarah, atau kurang lebih sama dengan itu. Jadi bagian itu hilang dan karena itu, Bismillahirrahmanirrahim, tidak tertulis di antara keduanya, antara bagian yang hilang dan bagian yang tersisa. Tafsir Al-Qurtubi, volume 8, halaman 62, Surah Baraat, bab 9. Beberapa umat Islam juga mengatakan bahwa ayat 128129 dari surah 9 Al-Quran hilang, dan tidak seharusnya ada dalam Al-Quran saat ini. Begitu banyak kebingungan tentang apa yang disebut sebagai kalimat Allah yang murni. Tradisi dan apologetika Islam mencoba menutupi kesalahan ini dengan mengatakan, diriwayatkan dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayub, dari Na'fi, dari Ibnu Umar, yang berkata, janganlah ada di antara kalian yang berkata, saya telah memperoleh seluruh isi Al-Quran. Bagaimana dia mengetahui semua itu, padahal sebagian besar Al-Quran telah hilang? Lebih baik biarkan dia berkata, aku telah memperoleh apa yang masih ada. Al-Itqan, halaman 524. Fakta dan temuan di atas, sama sekali tidak menanamkan keyakinan atau kepercayaan terhadap Al-Quran, sebagai firman Tuhan yang sebenarnya. Di sisi lain, kita punya lebih banyak alasan untuk menyimpulkan, bahwa mungkin bukan Tuhan atau Allah sama sekali, yang mengilhami kata-kata tersebut kepada Nabi Muhammad. Namun kekuatan gelap, dan pengaruh setan atau si iblislah, yang mungkin berada di balik ketidakkonsistenan dan anomali Al-Quran ini. Semoga Tuhan yang sejati dan hidup, menuntun kita kepada terang dan kebenarannya yang murni. Silakan klik tombol berikutnya, untuk mempelajari kesimpulan yang suram.